Baik, untuk selanjutnya dari pemateri yang kedua itu ada Bapak Victor. Selamat siang, Pak Victor. Selamat siang, Pak Anggoro. Ya, sebelum menyampaikan materi, boleh saya sampaikan secara singkat, Pak, untuk CV-nya. Silakan, Pak. Apoteker Dr. Andos Victor S. Ringo, SE, MSc. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Penelitian, Pendidikan, dan Saintifikasi Jamu pada Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia. Beliau mendapatkan gelarnya di Universitas Indonesia dan juga lulus dari Fakultas Medicine Kedokteran pada Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi direktur di beberapa perusahaan seperti Tempo, PT Tempo Scan Pacific, juga PT Air Mancur, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Baik, kira-kira untuk Pak Victor, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi, Pak. Ya, terima kasih Pak Anggoro. Selamat sore, saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Ada Pak Joni dari GP Jamu, Ibu Rani, dan juga rekan-rekan dari GP Jamu, serta Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore juga Pak Ahmad, yang baru saja memberikan materi pada siang hari ini. Kalau tadi Pak Ahmad menyampaikan berbagai teori dan juga peraturan-peraturan kementerian yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, saya banyak terbantu karena saya tidak perlu lagi membahas detail mengenai peraturan, tetapi yang ingin saya sampaikan hanya berbagi pengalaman praktis, dan lebih banyak pada topik yang berkaitan dengan pendaftaran merek, apakah itu di lokal di Indonesia ataupun untuk tujuan ekspor. Jadi lebih banyak pada penekanan di topik itu, dan juga tadi sudah disinggung juga mengenai rahasia dagang. Saya juga akan membagikan sharing sedikit bagaimana untuk mengatur rahasia dagang ini kalau kita bekerja sama dengan mitra kita, baik lokal ataupun dengan partner kita di luar negeri. Ya, perlindungan merek dan rahasia dagang untuk produk jamu di pasar nasional dan internasional. Sebentar Pak, saya coba pointernya. Apa itu HAKI? HAKI ini adalah kekayaan intelektual atau hak atas kekayaan intelektual, disingkat HAKI. Seringkali juga ditulis H besar, A kecil, K besar, dan I besar. HAKI adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak berwujud. Jadi ini intangible dari intelektualitas. Tetapi walaupun sebagai intangible, tetapi bisa mempunyai nilai yang sangat mahal. Kalau kita coba mempelajari bagaimana valuasi dari merek-merek dagang terkenal, misalnya McDonald, Coca-Cola, ataupun brand yang terkenal lainnya, itu kalau divaluasi intangible brandnya itu nilainya bisa sampai $1 billion, ya, triliunan rupiah. Jadi sangat mahal kalau brand atau trademark ini dimanage dengan baik dan sudah mengglobal. Seperti yang sudah dibahas oleh Pak Ahmad tadi, HAKI ini memiliki banyak jenis dan tentunya berbagai negara mengakui eksistensi ataupun keberadaan dari trademark atau brand tersebut atau hak intelektual lainnya. Contoh yang paling dikenal dari hak cipta ini adalah hak cipta, kemudian paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang sudah dibahas oleh Pak Ahmad tadi. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual ini adalah hak eksklusif, ya. Jadi merupakan hak eksklusif dari si pemiliknya yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Jadi ini hak eksklusivitas ini harusnya kita manage dengan baik sehingga bisa menjadi value yang sangat besar sebagai intangible assets dari bisnis kita. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi semua intellectual property ini mempunyai nilai ekonomis. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari segi trademark saja atau brand, global brand, itu nilainya luar biasa. Misalnya brand tadi yang saya sampaikan, McDonald, Coca-Cola,
Kentucky Fried Chicken atau mobil-mobil mewah seperti Mercedes-Benz, Toyota itu mempunyai nilai brand, nilai ekonomis yang sangat mahal. Jadi seberapa kecil pun produk kita, kalau kita itu manage dengan baik, sudah mempunyai turnover atau nilai penjualan yang cukup besar, sudah bisa dilakukan atau layak dilakukan review, evaluasi nilai brandnya berapa, sehingga bisa juga menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli brand itu dan melanjutkan bisnis yang sudah berhasil kita kembangkan sebelumnya. Contoh dari haki adalah hak cipta, kemudian hak merek, hak paten, rahasia dagang, kemudian untuk beberapa tanaman, pelindungan varietas tanaman atau PVT, dan juga termasuk desain tata letak. Jadi desain itu juga bisa dipatenkan dan mempunyai nilai ekonomis tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, saya lebih menekankan sharing dari business practice, pengalaman dari mengelola trademark ini dan bagaimana merintis bisnis kita supaya hal-hal yang berkaitan dengan legal aspek trademark di negara tujuan ekspor itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Berkaitan dengan international trade, legal aspect, ini sangat penting. Jadi kalau kita mengabaikan legal aspect ini dalam perdagangan internasional ataupun ekspor kita tidak akan mendapatkan sustain result dari bisnis kita. Bahkan mungkin di tengah jalan bisa dihentikan karena ada institusi atau perorangan yang dispute yang membuat produk kita dengan brand tertentu itu tidak mempunyai hak lagi untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan di suatu negara. Hal-hal yang berkaitan dengan legal aspek dari bisnis internasional kita adalah ada baiknya kita memulai dalam menunjuk partner ataupun mitra dagang ataupun distributor kita itu dari hal yang paling sederhana. Jadi letter of intent. Jadi surat pernyataan sederhana bahwa kita ingin bekerja sama dengan mitra kita di negara tertentu. Dan ini disepakati. Oleh karena kita sebagai pemilik jamu apakah jamu OHT, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Kemudian setelah kita mendapatkan letter of intent dari mitra kita di luar negeri, kemudian kita bisa memberikan surat penunjukan atau letter of appointment yang menunjuk mitra kita di suatu negara itu sebagai institusi atau perusahaan yang akan melakukan distribusi, registrasi, bahkan marketing and sales sesuai dengan kesepakatan bersama. Dari letter of intent, kemudian kita memberikan letter of appointment ataupun appointment letters, kita bisa masuk ke MOU. Jadi ada kesepakatan sederhana antara dua institusi untuk merintis bisnis yang dilakukan di suatu negara. Tadi sudah dikatakan mengenai rahasia dagang. Nah, tentunya setelah kita memberikan letter of appointment, perlu adanya secrecy agreement atau non-disclosure agreement, dan ini bersifat reciprocal ya. Jadi kedua belah pihak itu menjaga kerahasiaan dari masing-masing mitra. Jadi kita sebagai yang memberikan data kepada mitra kita juga yang memberikan data ke kita wajib untuk memanage data itu secara confidential, rahasia pada periode tertentu. Dan ini penting karena menyangkut rahasia-rahasia yang tidak boleh disclose ke pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Karena ini menyangkut kelangsungan dari bisnis kita bersama. Jadi perjanjian secrecy agreement atau non-disclosure agreement ini sangat penting dan biasanya diatur pada periode tertentu. Validasi waktunya bisa 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun sesuai dengan kesepakatan bersama. Kecuali data yang sudah menjadi public domain, data umum yang dimiliki oleh umum itu tidak perlu kita sepakati untuk kita keep confidential. Hanya data original, data primer dari masing-masing pihak yang itu harus di-manage secara confidential. Kalau kita sudah sepakat, biasanya pada akhir daripada final legal aspeknya itu kita akan menandatangani distribution agreement. Nah, di distribution agreement ini bisa juga nanti di-cover semua aspek-aspek yang berkaitan dengan legal, komersial, regulatory, kemudian mengenai secrecy agreement juga bisa dimasukkan kemari. Jadi kalau sudah dimasukkan kemari, kita tidak perlu lagi menandatangani separate secrecy agreement
ataupun non-disclosure agreement. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, legal aspek ini harusnya kita mulai lakukan sebelum kita melakukan ekspor secara resmi ke negara tertentu. Jadi aspek legal ini harus kalau kita tidak memiliki pengalaman, kita bisa melakukan konsultasi apakah ke lembaga bantuan hukum ataupun ke whatever. Jadi kita bisa melakukan konsultasi bagaimana merintis atau memulai legal aspek dokumen ini supaya bisnis kita bisa langgeng di luar negeri. Di dalam distribution agreement biasanya di sini seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi juga diatur mengenai rahasia dagang. Jadi ada aspek pemasaran yang diatur di situ, ada aspek sales, ada sales forecast, ada rolling sales forecast, ada distribusi right-nya itu di satu negara tertentu atau di berbagai negara, country, ya ada juga kadang-kadang diatur non-disclosure clause-nya juga di situ. Bagaimana mengenai registrasinya, siapa yang bertanggung jawab terhadap registrasi, siapa yang membiayai registrasi dan lain sebagainya, dan juga diatur juga di situ mengenai paten dan trademark, siapa yang melakukan registrasi. Distribution agreement ini sangat penting. Jangan kita memulai suatu ekspor sesederhana apapun tanpa kita menandatangani adanya distribution agreement. Distribution agreement yang sesederhana pun itu sangat penting supaya ada kewajiban dan hak yang kita bisa lakukan bersama untuk manfaat bersama untuk kepentingan bisnis kita. Saya masuk ke trademark ya atau brand. Ada baiknya sebelum kita melakukan ekspor, tahap pertama adalah kita harus meregistrasikan merek kita di lokal di Indonesia sendiri. Jangan kita mau melakukan ekspor tetapi brand itu tidak kita daftarkan di Direktorat Haki ya. Jadi yang paling penting adalah trademark kita yang sudah didaftarkan di BPOM, mendapatkan surat persetujuan dari BPOM itu harus didaftarkan di Direktorat Paten Kemenhunka ya. Sehingga dengan demikian tadi disinggung mengenai BPOM. BPOM itu hanya menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat. Tidak ada lagi domain trademark yang diproteksi oleh BPOM. Jadi kalau kita mendapatkan approval dari BPOM dengan trademark tertentu, kemudian digugat oleh pihak ketiga, BPOM tidak ada campur tangan di situ. Itu urusan Anda. Urusan Anda bisnis to bisnis dengan institusi yang mengklaim trademark tersebut. Jadi BPOM tidak dilibatkan sama sekali mengenai urusan trademark ini karena domainnya hanya di kualitas, quality, safety, dan efficacy. Jadi penting untuk kita daftarkan di Kemenhunka. Kemudian kalau kita sudah mempunyai trademark registered di Indonesia, tentunya ini challenge berikutnya bagaimana kita bisa mendaftarkan trademark kita di negara tertentu. Apalagi kalau produk kita sudah terkenal, belum diekspor, boleh jadi institusi tertentu orang-orang tertentu itu mengintip nih brand apa yang populer di Indonesia yang diproduksi oleh kita sendiri. Mereka cek, oh ini belum didaftarkan nih. Nah mereka mendaftarkan tuh. Jadi yang dikatakan tadi first to file, boleh jadi brand kita yang sudah terkenal di Indonesia begitu mau diregistrasikan di negara tertentu sudah didaftarkan oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi ini menjadi challenge bagi kita untuk mengantisipasinya dengan baik. Di dalam meregistrasikan trademark kita bisa di negara tertentu yang spesifik di mana kita akan memulai bisnis ekspor kita. Bisa juga walaupun belum memulai bisnis ekspor kita sudah mendaftarkan dulu tuh di berbagai negara yang kita sudah pikirkan dalam visi kita, negara tersebut pada suatu saat produk saya akan saya ekspor ke negara tersebut. Jadi bisa juga dilakukan secara sekaligus ataupun bertahap. Bagaimana trademark registration di Indonesia? Tidak sulit ya, tadi sudah dijelaskan, apalagi dengan sistem sekarang, dengan sistem online ya. Kita bisa melakukannya sendiri dengan internal legal department yang ada di company kita, atau kita melakukan sendiri kalau kita tidak punya bagian hukum yang bisa mengatur ini ya, karena tidak sulit ya. Kemudian kalau tidak mau dan mau cepat juga, kalau kita punya cukup dana, kita bisa meng-hire intellectual property consultant banyak di Indonesia yang bisa membantu kita. Kita daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI di Kemenhunka. Seperti yang saya katakan tadi,
BPOM tidak menyinggung sama sekali mengenai trademark. Dia hanya urusannya quality, safety, dan efficacy. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan approval BPOM dengan merek tertentu, kemudian diklaim oleh pihak ketiga, maka dispute itu diserahkan kepada kita sendiri untuk membicarakannya di pengadilan. Jadi tidak melibatkan BPOM lagi. Bagaimana dengan Global Trademark Registration? Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan pengalaman, jadi bukan textbook thinking, mungkin tidak ada di textbook, tapi lebih banyak pada pengalaman. Kita bisa mendaftar trademark kita di single country dengan menunjuk mitra kita, ya, mitra kita yang melakukan registrasi trademark, atau kita menunjuk intellectual property consultant yang ada di negara tertentu, ya, atau yang saya sampaikan tadi, kita juga bisa mendaftarkan sekaligus di berbagai negara yang potensial di mana produk kita akan rencanakan untuk diekspor. Kalau produk kita sudah mempunyai brand yang baik di Indonesia dan potensial menjadi global brand, nah ini ada baiknya kita mendaftarkan, mempunyai inisiatif untuk segera meregistrasikan produk itu di berbagai negara, karena permintaan akan produk itu bisa saja bukan dari kita, ya, tetapi ada yang berminat di negara tertentu ingin memasarkan produk kita karena sudah dikenal dengan baik, produknya baik, ya, kualitasnya baik, aman dan efektif, mereka yang berminat. Nah itulah sebabnya global brand ini kalau di-manage dengan baik akan sangat potensial bagi bisnis kita. Bahkan bisnis ekspor ini bisa melebihi dari turnover bisnis kita di lokal. Bisa juga dilakukan oleh distributor partner kita, atau kita menunjuk lokal intellectual property consultant di negara tertentu. Sehingga dengan demikian kita bisa meregistrasikannya. Atau kita menunjuk global intellectual property consultant, yang mana satu institusi yang kita tunjuk bisa mendaftarkan sekaligus melalui Madrid Protocol yang akan saya sampaikan nanti ke berbagai negara sekaligus yang kita tunjuk. Selanjutnya saya akan bicarakan mengenai Madrid Protocol. Apa itu Madrid Protocol? Ini berkaitan dengan World Intellectual Property Organization atau WIPO yang sudah didirikan sejak tahun 1967, ya sudah cukup lama, dan ini ada di hampir di seluruh negara. Apa itu Madrid Protocol? Madrid Protocol adalah merupakan suatu protokol yang dikelola oleh WIPO, ya, atau World Intellectual Property Organization, di mana protokol ini akan membantu mendapatkan dan mempertahankan perlindungan atas merek kita dengan serangkaian prosedur pendaftaran dan pengelolaan terpusat. Jadi sangat praktis ini di seluruh dunia, bukan hanya di satu negara. Madrid Protocol adalah sistem yang menguntungkan untuk pemilik merek yang memiliki visi internasional atau international trade untuk memasarkan produknya secara global. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan. Tetapi dapat saya sampaikan di sini, walaupun ini dikatakan efisien, transparan, tetapi biayanya juga cukup besar. Jadi biaya juga harus kita perhatikan dengan baik. Indonesia sudah menjadi negara dari Madrid Protocol sebagai negara yang ke-100. Jadi mudah untuk kita melakukan pendaftaran merek melalui Madrid Protocol ini ke seluruh dunia dengan menggunakan jasa Biro Konsultan Property Intellectual Right. Saya bukan mempromosikan institusi tertentu, tetapi ini yang sering saya pakai dari berbagai institusi, yaitu salah satu yang bisa dipakai adalah Biro Octroy Luceno BOR. Ya. Ini salah satu intellectual property right consultant yang cukup tua, ya, sebagai pionir yang bisa melakukan integrated services intellectual property. Kalau tidak salah, SIP Institute juga bisa melakukan hal ini. Jadi bebas. Ini hanya sebagai salah satu yang kebetulan sering kami pakai untuk melakukan Madrid Protocol Registration di berbagai negara. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sharing mengenai application rejection. Pengalaman kami, kalaupun sudah di trademarknya dipatenkan di Indonesia, sudah sangat terkenal, tentunya turnover-nya juga sangat baik, mau ekspor menggunakan biro konsultan properti intelektual yang cukup representatif, biaya yang mahal, tapi walaupun sudah menggunakan Madrid Protocol, tidak otomatis registrasi trademark kita itu berhasil di negara tertentu. Pengalaman saya dari satu brand yang sudah terkenal mau registrasikan di 10 negara sekaligus, yang berhasil hanya 2, ya.
Di 8 negara lainnya ternyata sudah ada apa? Sudah ada merek yang mirip dengan merek yang terkenal itu, sehingga tidak bisa diregistrasikan. Ini yang menjadi challenge bagi kita walaupun sudah menggunakan Madrid Protocol. Nah, kalau merek yang kita daftarkan itu sudah tersedia di negara tersebut dengan lafal yang mirip, ya, komposisi hurufnya juga mirip, lafalnya mirip, maka registrasi merek kita akan ditolak. Pertama, mereka akan mengeluarkan professional rejection letter. Brand Anda tidak bisa diregistrasikan karena mirip dengan brand yang sudah didaftarkan sebelumnya di negara tertentu. Ini merupakan notifikasi nanti akan diberikan kepada kita. Dia akan menyampaikan trademark yang kita daftarkan itu substantially identical, lafal ataupun cara penulisan dan komposisi hurufnya dengan existing trademark available yang ada di market. Kadang-kadang brandnya sudah diregistrasikan, masih valid dalam periode 10 tahun, tetapi belum dipasarkan. Nah, ini juga kita nggak bisa mendaftarkan di negara tersebut. Tergantung nanti dari konsultan kita akan memberikan surat ke kita. Klien mau respons nggak? Kalau mau respons, kita diberikan waktu 3 bulan untuk defense. Jadi selama 3 bulan ini kita mendapatkan professional rejection, kita bisa defense, menjelaskan, menunjuk konsultan yang nanti merupakan mitra dari Madrid Protocol kita yang kita tunjuk. Nah, mereka nanti akan memanage produk kita. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, biayanya mahal, extra effortnya juga luar biasa, dan tidak ada jaminan defense ataupun respons yang kita masukkan ke negara tersebut akan diterima. Jadi risiko gagalnya juga tinggi, ya. Ini estimasi biaya yang salah satu negara. Preparing and filing the response sudah $400, ya. Recordial assignment $230. Cancellation action $1.030. Printing and disbursement-nya $30. Kalau di total ini hampir 25 juta. Belum lagi agent fee yang harus kita bayarkan 30% kepada intellectual property consultant kita. Jadi total diperkirakan antara 33 sampai 35 juta. Ya, tidak ada jaminan registrasi kita, submission kita, respons kita itu diterima. Jadi ini di dalam berbagai kasus kami melihat kalau sudah komposisi hurufnya sudah sangat mirip, lafalnya sangat mirip, lebih bagus kita nyerah. Kalau kita teruskan untuk respons, risiko gagalnya dengan biaya yang besar itu akan risikonya besar sekali. Ini baru di satu negara tertentu, ini di Vietnam ini. Kalau di Australia ataupun di negara lain bisa lebih mahal, lebih besar biayanya. Jadi tergantung policy di satu negara. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak merespons dalam 3 bulan waktu tersebut, no defense dari kita sebagai klien dari IP consultant, maka accept proposed rejection. Jadi rejection yang dilakukan oleh negara tersebut itu kita terima. Jadi kita tidak akan mendaftarkan merek itu. Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun merek kita sudah terkenal di Indonesia, sudah tertutup untuk di negara tersebut, kita harus memilih brand yang lain, ya. Nah, kalau memilih brand yang lain tentunya investasinya akan lebih mahal. Seperti saya katakan tadi, kalaupun kita masuk submit response, submit defense, uncertainty resultnya besar dan biayanya sangat besar. Ini pengalaman yang perlu kita perhatikan. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Ketua GP Jamu, Pak Joni, panitia yang saya hormati, berikut ini adalah summary dan recommendation berkaitan dengan intellectual property right, khususnya trademark dan rahasia dagang. Trademark, saran saya registrasikan trademark kita lokal di Indonesia dahulu. Kalau kita memiliki visi yang baik, intuisi yang bisnis yang baik bahwa global brand ini akan berkembang dari produk kita, daftarkanlah. Walaupun kita belum secara resmi meregistrasikan mengekspor produk kita di negara tertentu, tapi kita bisa initiate dengan investasi global trademark registration terlebih dahulu, supaya nanti kalau itu potensial menjadi global brand, itu dengan secara otomatis pada waktu registrasi akan sangat mulus, tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Kalau global marketing kita itu sudah mendunia, maka global brand kita itu akan mudah diakses. Marketing platform yang ada di Indonesia itu bisa dengan mudah diadapt di berbagai negara, sehingga biaya marketing kita di negara tertentu itu tidak besar lagi. Misalnya, TV komersial produk kita yang kita pakai di Indonesia bisa dipakai konsepnya di negara lain, sehingga biayanya akan lebih murah. Ini untungnya kalau kita sudah mempunyai global brand dan juga sudah diekspor di berbagai negara. Dan ini juga akan sustain international business kita, tidak ada lagi legal dispute yang berkaitan dengan trademark. Dan ini tentunya akan meminimize business legal
dispute brand internasional kita. Tadi sudah disampaikan, yang paling penting adalah first to file. Inilah yang menjadi prinsip yang ada di berbagai negara. Jadi jangan sampai brand kita di Indonesia pun belum diregistrasikan dan terlambat diregistrasikan di luar negeri, karena bisa saja orang lain terlebih dahulu file submissionnya untuk brand punya kita atau dimirip-miripin dengan brand kita, sehingga kita tidak bisa mendaftarkan di negara tersebut. Ya, kalau kita mau tetap ngotot memasarkannya, mungkin kita harus membeli brand itu ya. Seperti kasus donat yang terkenal yang ada di Indonesia. Sekali lagi, sebagai kesimpulan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin produk kita menjadi global brand, first to file ini merupakan prinsip yang harus kita lakukan. Harus kita sangat concern di first to file di Indonesia ataupun di berbagai negara, lokal ataupun global, sehingga dengan demikian kita akan sukses bukan hanya sebagai jago kandang di Indonesia, tapi juga sukses di international business. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan sharing informasi, sharing pengalaman ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan trademark registration baik di lokal ataupun di global. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Victor atas pemaparan materinya. Tadi sudah tentang merek ya Pak ya. Bagaimana sebuah merek itu bisa sukses untuk didaftarkan secara nasional maupun internasional, di mana merek tersebut akan digunakan nantinya dalam proses perdagangan di luar negeri. Gitu Pak ya? Ya. Mungkin apabila peserta memiliki pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Pak Victor, bisa disampaikan terlebih dahulu melalui kolom chat untuk nanti akan kita bahas dalam sesi tanya jawab.